Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah Muhyiddin dengan NIM 2023 0501 01058, kelas C semester 4, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Kewirausahaan 2 yang dimana diampu oleh Bapak Muhammad Tonasa MAK. Dalam video ini saya akan membahas sedikit materi mengenai kewirausahaan 2, di mana saya akan membahas yang pertama itu tentang kewirausahaan, kemudian komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan, yang ketiga mengembangkan kreativitas dan inovasi, yang keempat manajemen resiko usaha, dan yang terakhir itu kiat sukses berwirausaha. Baik, langsung saja di materi pertama tentang kewirausahaan. Definisi kewirausahaan. Apa sih itu kewirausahaan? Nah, kewirausahaan ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan proses seseorang dalam mengelola individu maupun organisasi dengan tujuan memaksimalkan manfaat dan mendapatkan profit sebagai bentuk keuntungan dengan mencipta. Selanjutnya itu ada manfaat kewirausahaan. Yang pertama itu ada bagi wirausaha, yang kedua itu ada bagi masyarakat dan lingkungan, dan yang ketiga itu bagi negara. Nah, bagi wirausaha. Apa sih manfaat bagi wirausaha? Yang pertama itu bisa memiliki kesempatan untuk menjadikan hal yang disukai sebagai salah satu pekerjaan atau karir yang dirancang. Kemudian yang kedua itu bisa menjadi pemeran utama dan berperan penting dalam proses wirausaha. Dan yang terakhir itu berkesempatan dalam menentukan arah usaha. Kemudian manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Apa sih manfaat bagi masyarakat dan lingkungan? Yang pertama itu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, yang kedua memberikan output berupa produk atau jasa, dan yang terakhir menjadi wadah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang terakhir ini bagi negara. Apa sih manfaat bagi negara? Nah, manfaat bagi negara itu yang pertama berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran pajak. Dan yang kedua itu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Dan yang ketiga menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi, serta yang terakhir itu turut memajukan UMKM di Indonesia. Selanjutnya itu ada tantangan kewirausahaan. Tantangan kewirausahaan ini ada 6. Yang pertama itu waktu dan tenaga yang diberikan sangat besar, terutama pada awal perintisan usaha. Kemudian yang kedua itu pemilihan usaha yang berbanding lurus dengan modal usaha. Dan yang ketiga, tanggung jawab yang besar bagi baik kepada diri sendiri maupun orang yang terlibat. Yang keempat itu berhadapan dengan ketidakpastian dan persaingan pasar yang kompetitif. Yang kelima, pendapatan yang tidak stabil dan potensi tidak memiliki keuntungan bahkan dapat mengalami kerugian besar. Dan yang terakhir itu berpotensi mengalami kegagalan investasi, usaha, bahkan kehilangan usaha yang dimiliki secara sebagian maupun menyeluruh. Nah, materi kedua itu mengenai komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Apa sih itu kepemimpinan? Nah, secara umum, kepemimpinan atau leadership ini adalah proses di mana seseorang pemimpin mempengaruhi para pengikutnya demi tercapainya suatu tujuan. Pemimpin merupakan agen perubahan, yakni seseorang yang bertindak dalam menggerakkan orang lain lebih dari tindakan orang lain mempengaruhi dirinya di dalam suatu organisasi. Nah, apa sih organisasi? Organisasi itu merupakan bentuk kelembagaan penting di mana sebagian besar aspek kehidupan merupakan hasil dari kegiatan organisasi, seperti halnya perusahaan, pabrik-pabrik, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Selanjutnya itu ada fungsi kepemimpinan bagi wirausaha. Yang pertama itu ada pathfinding atau perintis, yakni upaya dalam memahami kebutuhan para stakeholder atau visi misi, nilai, dan lain-lain dalam menentukan arah dan cara untuk mencapainya. Kemudian yang kedua itu ada aligning atau penyelaras, yakni upaya dalam menyelaraskan keseluruhan sistem sehingga mampu setiap anggota itu tim dan bekerja sama dan bersinergi. Yang ketiga itu ada empowerment atau pemberdayaan, yakni upaya dalam membentuk dan menumbuhkan lingkungan yang sehat agar setiap individu itu mampu memberikan kinerja terbaiknya. Yang terakhir itu ada modeling atau panutan, di mana upaya menjadikan dirinya sebagai panutan yang dimana harus bertanggung jawab atas tutur kata, sikap, dan perilaku.
Selanjutnya ada strategi mencapai komunikasi kepemimpinan yang efektif. Yang pertama itu ada purpose atau tujuan, yakni menganalisis apa yang diinginkan untuk audiens ketahui, pikirkan, dan lakukan setelah menerima pesan yang disampaikan. Dan yang kedua itu audiens atau target. Kita dapat mengetahui audiens dengan memiliki topik, kemudian menetapkan media untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga itu ada information atau informasi, di mana perlu menelaah keakuratan informasi. Yang keempat itu ada benefit atau manfaat, yakni dapat berupa material maupun non-material seperti low price, high quality, dan after sales. Yang kelima itu ada objectives atau objek, yang dimana masalah yang dibahas audiens serta bagaimana cara mengatasinya dengan baik dan dapat dimengerti dengan mudah. Dan yang terakhir itu ada konteks atau konteks, yakni hal yang dapat mempengaruhi respon audiens seperti tingkat pembelian akibat pandemi. Nah, kita lanjut ke materi ketiga, yakni tentang mengembangkan kreativitas dan inovasi. Konsep dasar kreativitas. Apa sih itu kreativitas? Nah, menurut Theodore Levitt dalam Zimmer 2005, kreativitas itu adalah memikirkan hal-hal baru atau thinking new things berkaitan dengan inovasi, yaitu melaksanakan hal-hal baru atau doing new things. Dalam berwirausaha, kreativitas individu dan tim berperan sepanjang proses usaha. Banyak hal yang memerlukan kreativitas seperti gagasan ide pokok, menggali peluang, pematangan konsep usaha, perkembangan atau ekspansi usaha, hingga dalam proses evaluasi dan penyelesaian masalah. Nah, dengan adanya kreativitas, seseorang akan dapat melihat sesuatu dengan perspektif yang luas dan ide dengan skop keterbatasan yang tipis. Selanjutnya, menumbuhkan kreativitas dalam berwirausaha. Yang pertama itu ada observasi manusia dan peristiwa, terutama hal sekitarnya, jarang diperlihatkan dan terlewat. Yang kedua itu melatih kelunturan dan fleksibilitas dalam berpikir, menggagas ide, dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mencoba beranggapan bahwa tidak ada hambatan yang berarti tak terhalang oleh adanya kebiasaan atau opini tertentu dalam berpikir. Yang keempat, melibatkan atau memberdayakan perasaan dan insting dengan skop tertentu dalam hal positif. Dan yang terakhir itu, melatih membuat ide yang disertai banyak alternatif ide untuk menyelesaikan masalah dari banyak aspek dan perspektif. Selanjutnya ada konsep dasar inovasi. Apa sih itu inovasi? Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi merupakan pemasukan atau pengenalan hal-hal baru sebagai bentuk pembaruan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya dalam bentuk gagasan, metode atau alat, serta unsur yang mengalami pembaruan dalam bahasa modern. Sesuai dengan telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, inovasi ini berkaitan dengan kreativitas. Inovasi dapat berujuk pada tindak lanjut dari hasil pemikiran kreatif individu maupun tim berupa hal-hal baru yang belum sempat ada. Hal tersebut juga mengacu pada adanya solusi kreatif terhadap masalah tertentu dan penemuan kreativitas atas peluang tertentu. Dalam penciptaan inovasi, Tommy menerangkan bahwa proses inovasi berkaitan dengan pembaruan dan pertumbuhan inovasi serta merupakan penyebab utama adanya pertumbuhan dan pembaruan itu sendiri. Selanjutnya itu ada membentuk pribadi dan tim yang inovatif. Nah, untuk membangun usaha yang inovatif, perlu dimulai dari tim usaha, terutama dari diri sendiri. Membangun pribadi yang inovatif dapat dilakukan dengan melakukan analisis kekurangan dan suatu hal yang dapat ditambahkan sebagai bentuk pembaruan seperti desain, produk, program, teknik, metode, dan lain sebagainya. Hal tersebut itu dapat diterapkan dengan latihan membuat percobaan inovasi yang diterapkan dimulai dari skop kecil. Dalam hal ini, percobaan inovasi dapat digunakan sebagai bentuk alternatif lebih dahulu sebelum akhirnya dijadikan sebagai cara, teknik, atau produk baru yang digunakan sebagai hal utama. Selama melatih diri dan tim membangun inovasi, beberapa faktor akan mempengaruhi proses dan hasil inovasi. Hal tersebut diantaranya inteligensi, bakat, pengalaman, ketekunan, serta dukungan lingkungan.
Sifat dan karakteristik individu maupun tim yang memiliki dampak yang besar. Beberapa sifatnya yaitu kepercayaan diri, komunikasi yang asertif, tekun dan rajin, tidak mudah menyerah, memiliki semangat dan ambisi, serta memiliki pendirian dan independen. Selanjutnya itu ada materi yang selanjutnya itu mengenai manajemen resiko usaha. Nah, apa sih itu resiko? Resiko merupakan suatu hal yang berpotensi terjadi dan memunculkan kerugian tertentu dalam bentuk yang terlihat maupun tidak terlihat. Resiko ini timbul dipicu oleh adanya ketidakpastian di mana depan kejadian yang tak diharapkan dan adanya kesalahan atau penyimpangan. Dalam usaha, risiko yang dihadapi muncul dari berbagai aspek di internal seperti departemen dan manajerial perusahaan dan eksternal perusahaan seperti regulasi, kondisi ekonomi, kondisi global, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya minimalisir risiko. Setelahnya, wirausaha harus mengelola dan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi oleh individu maupun usaha yang didirikan. Selanjutnya, identifikasi resiko. Nah, ada 4 poin nih. Yang pertama itu ada resiko operasional, yakni dalam kategori ini, resiko dinilai berhubungan dengan aktivitas perusahaan dalam proses produksi dan distribusi. Kemudian selanjutnya itu ada resiko strategik, yang dimana resiko dalam aspek ini perlu ditangani oleh para manajer dan pemimpin perusahaan. Yang ketiga itu ada resiko kepatuhan, di mana resiko ini bersinggungan dengan kesesuaian antara setiap proses kegiatan perusahaan dengan aturan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir itu ada resiko keuangan. Dalam aspek ini, resiko berkaitan dengan fungsi keuangan perusahaan seperti permasalahan arus kas, kerugian aset, kekeliruan input data, perbedaan data, penurunan keuntungan, dan lain sebagainya. Kita lanjut di materi kelima tentang kiat sukses berwirausaha atau materi terakhir. Nah, definisi sukses dalam berwirausaha. Yunes Lim menyatakan bahwa sukses merupakan menikmati keberhasilan pencapaian cita-cita. Dalam konteks berwirausaha, dapat dikatakan sukses adalah ketika wirausaha telah mencapai target bisnis, baik target kecil maupun visi utama perusahaan. Sukses juga ini merupakan bentuk dari adanya kemajuan tujuan yang ingin dicapai dari berbagai aspek, seperti fisik, emosional, intelektual, sosial, spiritual, serta finansial. Nah, untuk mencapai kesuksesan tersebut, seseorang itu harus meraihnya dengan strategi yang dibarengi dengan adanya usaha perjuangan, keyakinan, pengetahuan, serta keterampilan. Kiat menjadi sukses. Nah, yang pertama itu ada 8 kiat sukses menurut Stephen R. Covey. Menurut Stephen R. Covey, terdapat 8 kebiasaan yang menjadi kunci sukses seseorang, yaitu proaktif, fokus pada tujuan, dahulukan prioritas utama, berorientasi pada solusi menang-menang atau win-win solution, berusaha memahami sebelum dipahami, menciptakan sinergi, terus mengasah diri, serta yang terakhir itu menemukan dan mendengarkan suara nurani. Nah, untuk membentuk diri dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut, seseorang itu harus memiliki keinginan sebagai bentuk motivasi internal untuk memulai sesuatu yang baru. Keinginan tersebut juga sebaiknya disertakan dengan pemumpukan keterampilan dan pengetahuan sehingga proses belajar membangun kebiasaan dan diimplementasikan secara lebih maksimal. Nah, kiat sukses tanpa batas menurut Ibrahim Ham al-Kuwait. Mengacu pada Dr. Ibrahim Ham al-Kuwait dalam bukunya yang berjudul 10 Kebiasaan Manusia Sukses Tanpa Batas, kesuksesan diraih secara progresif dari kebiasaan dan bagaimana kebiasaan tersebut diterapkan dalam keseharian. Nah, kebiasaan diciptakan dari 3 unsur, yaitu pengetahuan, keinginan, dan keahlian yang bersatu menjadi satu motif seseorang bertindak dan membentuk kewirausahaan. Secara ringkas, 10 kewirausahaan yang dapat memicu kesuksesan antara lain itu berakal dari aspek visi atau keunggulan tujuan, rencana, prioritas. Aspek keahlian yaitu fokus manajemen usaha
dan kontrol diri, serta dari aspek relasi atau komunikasi kepemimpinan positif dan keseimbangan dalam menjalin relasi. Selanjutnya, kiat sukses berwirausaha. Sukses dalam berwirausaha diciptakan dari dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini mengacu seseorang wirausaha atau tim usaha apabila usaha telah memiliki tim, sedangkan faktor eksternal mengacu pada hal-hal yang lebih sulit untuk dikontrol seperti pasar, regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Roth dalam Rusdiana 2014 turut menjelaskan mengenai kiat sukses dalam berwirausaha yang dirangkum ke dalam 7 poin diantaranya yang pertama itu bertanggung jawab atas kesuksesan maupun kegagalan yang dialami. Kemudian yang kedua itu memiliki dan memahami tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, mengomunikasikan produk usaha yang dijalankan kepada orang lain seperti rekan dan pelanggan. Yang keempat, melakukan yang terbaik dalam berwirausaha. Yang kelima, melatih orang supaya dapat bekerja lebih baik sehingga dapat melakukan delegasi tugas. Yang keenam, pertahankan kinerja yang baik dengan melakukan pengukuran secara berkala, dan yang terakhir itu apresiasi kemenangan-kemenangan yang dilalui. Nah, sekian itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.